Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, a'azzanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di kajian online kali ini dalam pembahasan kitab yang baru, yaitu kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa, sebuah kitab yang merupakan buah karya dari Syekh Dr. Shalih bin Abdul Aziz bin Utsman Sindi hafizahullah ta'ala. Kitab yang akan berbicara tentang hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan. Yang ini merupakan pembahasan yang sangat penting karena berkaitan dengan kesempurnaan syahadat kita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita akan baca seperti biasa dari kitab yang kita baca, yaitu kita masuk pada halaman yang keempat, bagian muqaddimah. Penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mutafarridi bikibriyaihi wa 'azamatihi. Segala puji bagi Allah yang tunggal dengan kebesarannya dan dengan keagungannya. Al-mutawahhidi bisamadiyatihi wa uluhiyatihi, yang esa, yang tunggal. Al-mutafarrid dengan al-mutawahhid maknanya sama, yaitu dialah yang satu, ya. Bisamadiyatihi, dengan sifat samadiyahnya. Sifat samadiyah adalah sifat yang terambil dari nama Allah As-Samad, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad. As-Samad adalah salah satu di antara nama Allah Ta'ala, di antara nama Allah Ta'ala yang maha indah, Al-Asma'ul Husna, yang maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya, ya. Dalam seluruh sifat Allah Ta'ala dialah yang maha sempurna, ya. Seluruh sifatnya mencapai puncak kesempurnaannya dalam hal ilmunya, dalam hal qudrahnya, kekuasaannya. Dalam semua sifat-sifat Allah Ta'ala maka mencapai puncak kesempurnaannya. Dialah As-Samad. Sehingga di antara tafsiran para ulama tentang makna As-Samad, dialah zat yang seluruh makhluk akan kembali kepadanya, akan senantiasa butuh kepadanya karena kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uluhiyatihi, dan dia juga al-mutawahhid bi uluhiyatihi, yang esa dengan uluhiyahnya, yaitu dengan haknya untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummi, dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang ummi karena beliau termasuk di kalangan bangsa Arab, termasuk bagian dari bangsa Arab, yaitu bangsa yang ummiyah, yang tidak membaca dan menulis, yang belum pernah diturunkan kitab suci sebelumnya kepada mereka. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, nabi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Sayyidi waladi Adam, dia adalah pemimpinnya anak manusia, pemimpinnya anak Adam, seluruh manusia. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fatahallahu bihi a'yunan umya, yang mana beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuka dengan beliau mata-mata yang buta. Wa adzanan summa, dan Allah Ta'ala membuka telinga-telinga yang tuli. Wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang tertutup. Man syarahallahu sadrahu, dialah orang yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya. Wa wada'a wizrahu, dan Allah Ta'ala letakkan dosa-dosanya. Allah Ta'ala ampuni dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang lalu dan yang akan datang. Wa a'la dzikrahu, dan yang Allah Ta'ala tinggikan reputasinya atau penyebutannya. Wa ja'ala dzillata was-sighara 'ala man khalafa amrahu, dan orang yang Allah Tabaraka Ta'ala menjadikan sifat zillah, kerendahan, was-sighara, dan kekerdilan adalah pada orang yang menyelisihi perintah beliau. Ya. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Maka orang-orang yang beriman kepada beliau, wa'azzaruhu, dan memuliakan beliau, wa nasaruhu, dan menolong beliau, wattaba'un nur alladhi unzila ma'hu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada beliau, yaitu cahaya Al-Quran, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan semoga salawat dan salam tadi juga terlimpah kepada keluarga beliau atau para pengikut beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du, adapun setelah itu, fa innal haditha idza ta'allaqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lahu fil qalbi ladzatun. Sesungguhnya pembicaraan apabila berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hati itu akan merasakan kelezatan. Wa fil lisani halawatun, dan di lisan itu akan terasa manis. Fa bi dzikrihi sallallahu alaihi wasallam tatazayyanul majalisu wa tata'attarul afwahu wa tatashannaful asma'u. Maka dengan menyebut atau mengingat-ingat beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan membicarakan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka majelis-majelis akan menjadi indah. Wa tata'attarul afwahu, dan mulut pun akan menjadi harum baunya. Wa tatashannaful asma', dan pendengaran pun akan terasa indah. Walaysa yakhfa anna huquqahu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi a'zamul huquqi wa ashrafuha, dan tidak samar lagi bahwasanya hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, atas umatnya, adalah hak yang paling agung, yang paling besar, wa ashrafuha, dan yang paling mulia, ba'da haqqihi jalla jalaluhu, setelah haknya Allah jalla jalaluhu. Yani hak yang wajib ditunaikan oleh manusia yang paling besar tidak lain tidak bukan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hak yang paling besar setelah itu adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Was-sa'adatu fid dunya wal akhirati murtabitatun bil qiyam bi hadhil huquqi wujudan wa adaman, dan kebahagiaan di dunia serta akhirat terkait atau terikat dengan pelaksanaan hak-hak ini, yakni dari sisi ada dan tidaknya. Artinya adanya pelaksanaan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, orang yang mau melaksanakan hak-hak yang wajib dia tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apabila ada pelaksanaan, maka akan terwujud, yaitu kebahagiaan. Namun kalau dia tidak melaksanakan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan tidak didapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mau tidak mau dia harus menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan pembahasan yang sangat penting agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, di dunia dan di akhirat. Wa fil asturil qadimati talkhisun li ahammi hadhil huquqi, dan pada baris-baris yang akan datang adalah merupakan ringkasan terhadap hak-hak yang penting. Hak-hak yang penting ini, ini ringkasan dari yang terpenting dari hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah banyak. Ya, sangat banyak sekali. Maka disebutkan di sini adalah hak-hak yang terpenting yang wajib untuk kita tunaikan. Ya.
tadhkiran biha wa hathan 'alaiha, yang ini akan disebutkan hak-hak tersebut sebagai peringatan bagi kita tentang hak-hak itu, wa hathan 'alaiha, dan anjuran motivasi untuk menunaikan hak-hak tersebut. Wallahu waliyyut taufiq, dan hanya Allah Ta'ala dialah yang mengurusi taufik bagi kita semua. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufiknya, agar dia Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan juga agar menjadikan ilmu ini bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan hak-hak ini, kita menunaikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan hak yang pertama di antara hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.